Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih telah hadir di Google Meet yang saya buka siang hari ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi modul ajar. Tapi sebelum kita masuk ke materi modul ajar, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu mengenai perjanjian perjanjian selama proses pembelajaran daring kita berlangsung. Yang pertama adalah pada saat instruktur atau saya menyampaikan materi, maka peserta diharuskan untuk mematikan audio. Kemudian yang kedua, saat mengajukan pertanyaan, dengan terlebih dahulu peserta mengklik tombol mengacungkan tangan di bawah sendiri, jadi nanti baru audionya diaktifkan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Di sini saya punya PowerPoint mengenai pertanyaan yang akan Bapak Ibu jawab. Saya tampilkan terlebih dahulu presentasi saya. Oke. Pertanyaan ini sebetulnya adalah mengenai pengetahuan Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke materi modul ajar. Di sini untuk pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu bisa mengaktifkan audionya untuk menjawab pertanyaannya. Monggo dipersilakan untuk mengaktifkan audionya. Pertanyaan yang pertama adalah ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Disebut dengan apa, Bapak Ibu? Capaian pembelajaran. Betul sekali, capaian pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang telah disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase kita sebut dengan apa? Alur pembelajaran. Iya, betul sekali Ibu Suci. Kita sebut dengan alur pembelajaran. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi itu adalah salah satu pertanyaan pemantik ya yang saya ajukan kepada Bapak Ibu untuk mengetahui sampai di mana pemahaman Bapak Ibu sebelum kita masuk ke materi modul ajar. Nah, di sini sekarang saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu modul ajar. Sudah muncul Bapak Ibu? Untuk modul ajarnya sudah muncul PowerPoint-nya? Belum. Lagi loading. Sebentar. Stop sharing. Sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Siang ini saya akan menjelaskan mengenai konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Yang pertama yang akan kita pahami terlebih dahulu adalah konsep modul ajar. Di sebelah kanan di sini terdapat lingkaran, bagian luar adalah modul ajar, kemudian bagian dalamnya adalah alur tujuan pembelajaran. Kemudian bagian dalamnya lagi yang berwarna orange ini adalah capaian pembelajaran dan bagian inti dari lingkaran ini adalah profil pelajar Pancasila. Di sini menggambarkan bahwa modul ajar ini dibuat berdasarkan alur, capaian, dan profil. Nah, di sini terdapat penjelasan bahwa
modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Mungkin dulu kita mengenalnya dengan RPP ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mengenalnya dengan modul ajar. Nah, modul ajar itu berdasarkan dari alur tujuan pembelajaran lingkaran putih ini yang kita susun atau yang kita buat berdasarkan capaian pembelajaran. Jadi, setiap mata pelajaran yang Ibu ajarkan itu memiliki capaian pembelajaran masing-masing. Contohnya dulu pada saat di RPP kita mengenalnya dengan kompetensi dasar, jadi KD1, KD2, KD3. Nah, sekarang kita mengenalnya dengan capaian pembelajaran. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, biasanya kita menjabarkannya menjadi alur tujuan pembelajaran atau di lingkaran yang berwarna krem ini ya Bapak Ibu. Nah, dari capaian alur tersebut harus mengandung beberapa karakter dari profil pelajar Pancasila. Jadi, modul ajar yang kita buat ini semuanya harus mengandung profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dijelaskan bahwa modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Jadi betul ya Bapak Ibu yang saya jelaskan tadi bahwa modul ajar ini dibuat berdasarkan susunan alur tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian yang terakhir adalah guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi pada saat pembuatan modul ajar kita harus pada saat membuat alurnya kita harus mengenali terlebih dahulu karakter peserta didik yang akan kita ajar sehingga alur tujuannya kita sesuaikan. Kemudian sekarang kita masuk ke komponen modul ajar. Untuk komponen modul ajar itu sebetulnya hampir sama Bapak Ibu dengan RPP yang selama ini kita buat. Nah, di sini komponen modul ajar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, dan yang ketiga adalah lampiran. Untuk informasi umumnya sama Bapak Ibu dengan RPP, ada identitas sekolah, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada keterangan sarana prasarana yang kita butuhkan pada saat membuat modul ajar, dan pada saat proses pengajaran, jadi entah itu alat praktik atau laboratorium itu kita sertakan juga di situ. Kemudian target peserta didiknya yang seperti apa, kemudian model pembelajaran yang digunakan. Nah, untuk komponen inti juga sama Bapak Ibu dengan RPP, yaitu adanya tujuan pembelajaran. Kemudian ada tambahan yaitu pemahaman bermakna, kalau yang saya rasa dulu di RPP belum ada. Kemudian ada pertanyaan pemantik, kemudian ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Yang terakhir adalah refleksi peserta didik dan guru. Kemudian untuk komponen yang terakhir adalah lampiran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melampirkan lembar kerja yang akan dikerjakan oleh peserta didik, kemudian adanya bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium dan daftar pustaka. Nah, dari materi yang baru saja saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Iya, silakan Ibu Suci, silakan dinyalakan audionya. Ya, terima kasih Bu Rizky. Sama-sama Ibu. Ya, pertanyaannya, apa perbedaan antara RPP yang tahun kemarin 2013, RPP yang kita gunakan 2013 itu dengan modul ajar yang sekarang? Oh iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya.
seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa perbedaan antara RPP